Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rahmadani dengan NIM 1840-2037 semester 7. Di mana di sini saya akan menjelaskan isu-isu terkait ekonomi sumber daya alam pada saat ini. Baiklah, di sini saya mengangkat dengan tema Indonesia membutuhkan investasi sebesar 18 miliar dolar untuk mencapai nol sampah plastik laut sampai 2040. Berikut penjelasan dari video saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia membutuhkan investasi sebesar 18 miliar dolar untuk mencapai nol sampah plastik laut sampai 2040. Baiklah, setiap tahun lebih dari 620 ribu ton sampah plastik terbuang ke laut. Dalam laporan World Economic Forum atau WEF mencatat sekitar 4,8 juta ton sampah yang tidak terkelola dengan baik per tahunnya. Di antaranya sebanyak lebih dari 620 ribu ton terbuang ke laut dan mengancam kesehatan ekosistem yang ada di dalamnya. Kondisi pandemi COVID-19 memperparah situasi ini. Melonjaknya jumlah sampah di masa pandemi memperparah situasi sampah plastik terbuang ke laut. Hal ini dapat mengancam pemerintah yang telah menargetkan penurunan sampah plastik di lautan sebesar 70% pada tahun 2025, seraya mencapai nol sampah plastik laut di 2040 melalui pewujudan ekonomi sirkular. Selanjutnya, berdasarkan laporan NAPAP, dibutuhkan total investasi modal sebesar 18 miliar US dollar pada rentang tahun 2017 hingga 2040 guna mengatasi tantangan dalam mengubah praktik bisnis as usual menuju skenario perubahan sistem pada pengelolaan sampah dan daur ulang yang efektif. Hal ini berdasarkan kebutuhan investasi modal sebesar 5,1 miliar US dollar dari 2017 hingga 2025 untuk tata kelola sampah termasuk non-plastik dan tambahan investasi modal sebesar 13,3 miliar US dollar dari tahun 2025 hingga 2040. Selain itu, dibutuhkan juga peningkatan pembiayaan operasional sekitar 1 miliar US dollar per tahun untuk sistem pengelolaan sampah padat pada tahun 2040. Investasi ini berpotensi menghasilkan pendapatan hingga 10 miliar US dollar per tahun pada tahun 2040. Keuntungan ini diperoleh dari peningkatan penjualan plastik daur ulang, substitusi material, dan adanya model bisnis baru lainnya menuju ekonomi sirkular pada rantai plastik. Contohnya, bisa kita lihat sejak awal berjalan tahun 2018 hingga akhir April 2021, proyek per tahun pada tahun 2040. Keuntungan ini diperoleh dari peningkatan penjualan plastik daur ulang, substitusi material, dan adanya model bisnis baru lainnya menuju ekonomi sirkular pada rantai plastik. Contohnya, bisa kita lihat sejak awal berjalan tahun 2018 hingga akhir April 2021, proyek stok telah berhasil mengumpulkan 11.000 ton sampah dan mencegah hampir 10.000 ton sampah bocor ke laut. Namun masih terdapat tantangan investasi ke dalam negeri, seperti sulitnya mengetahui siapa yang melakukan apa dan di mana serta mencari mitra dalam negeri. Peran platform seperti National Plastic Action Partnership atau NPAP yang mengumpulkan pemerintah, swasta, dan publik untuk mengatasi masalah sampah plastik. Indonesia juga perlu meningkatkan kapasitas daur ulang hingga 4 kali lipat untuk mencapai target nasional pengurangan sampah plastik. Inisiatif Sea Diffusion telah berkomitmen sebesar 300 juta dolar dan menargetkan peningkatan kapasitas daur ulang dengan memfasilitasi pembangunan infrastruktur daur ulang. Inisiatif ini diperkirakan akan menghasilkan 20 triliun US dollar per tahun untuk pengumpulan sampah dan daur ulang di tingkat global. Selain meningkatkan infrastruktur daur ulang skala besar, inisiatif skala lokal juga dapat meningkatkan tingkat daur ulang. Proyek stop yang berfokus pada peningkatan kapasitas pengumpulan serta daur ulang di tempat pengelolaan sampah. Lebih lanjut, retribusi sampah adalah sumber pembiayaan utama untuk operasional pengelolaan sampah di tingkat lokal. Namun, tarif retribusi sampah rumah tangga masih kecil dan berbeda tergantung daerah serta dana retribusi yang sudah dikumpulkan seringkali tidak dialokasikan kembali ke operasional pengelolaan sampah. Menurut laporan NPAP, tarif retribusi sampah rumah tangga berkisar di antara 800 sampai 1.300 rupiah per kapita atau kurang dari 1% dari pendapatan pemerintah daerah. Pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan retribusi sampah yang dapat meningkatkan pendapatan dari retribusi sampah. Dibutuhkan pengawasan implementasi pengumpulan dana retribusi sampah di tingkat lokal dan pengalokasian dana yang tepat.